Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Jangka Pendek. Yang mata kuliah ini diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian anggaran. Nah, sebelum kita masuk ke penyusunan anggaran jangka pendek, kita jelaskan dulu nih, apa sih itu anggaran? Nah, jadi anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun, sedangkan ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Nah, kita masuk lagi ke pengertian anggaran jangka pendek. Jadi, anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana, operasi, atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Rencana anggaran jangka pendek merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Secara khusus, manajer, pemilik, dan pihak yang berkepentingan biasanya memerlukan jadwal hasil dari rencana laba secara periodik, laporan kinerja, dan evaluasi mengenai progres perusahaan. Oleh karena itu, laporan rencana dan progres biasanya dibuat bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Nah, ada beberapa jenis-jenis anggaran jangka pendek. Jenis yang pertama adalah anggaran operasional, jenis yang kedua adalah anggaran keuangan. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada jenis anggaran operasional. Nah, anggaran operasional ini merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya, tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, anggaran proyeksi laba atau rugi. Dalam anggaran ini dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, menurut jenis produk maupun laba yang merupakan keseluruhan. Yang kedua, anggaran pembantu laporan rugi atau laba. Anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan rugi atau laba, yakni A. Anggaran penjualan, B. Anggaran produksi, C. Anggaran biaya distribusi dan promosi, D. Anggaran biaya umum dan administrasi, E. Anggaran pengeluaran barang modal, F. Anggaran tipe apropriasi. Nah, jenis yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Anggaran keuangan meliputi yang pertama, anggaran proyeksi neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Yang kedua, anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Anggaran membantu proyeksi neraca meliputi A. Anggaran kas, B. Anggaran piutang, C. Anggaran utang, D. Anggaran penambahan modal, E. Anggaran penyusutan aktiva. Nah, terdapat juga bagian-bagian anggaran jangka pendek. Jadi, bagian anggaran jangka pendek diantaranya adalah yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran pemakaian bahan langsung, yang keempat, anggaran pembelian bahan baku, yang kelima, anggaran upah langsung, yang keenam, anggaran pembelian biaya overhead, yang ketujuh, anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, yang kedelapan, anggaran biaya penjualan dan promosi, yang kesembilan, anggaran biaya administrasi, yang ke-10 anggaran kas, yang ke-11 anggaran piutang dan lain sebagainya.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kelebihan kata sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.